Hari Minggu adalah hari di mana kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Nah, anak-anak yang di rumah, ketika kita beribadah, mari kita mencari tempat yang nyaman ya. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan serius kita belajar firman Tuhan, tidak diganggu dengan hal-hal yang lain. Dan juga kita memakai pakaian yang rapi ya, supaya kita menunjukkan sikap hormat kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yuk kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita dengan rasa hormat menyembah kepada Tuhan. Let us worship our God with a grateful heart. Shalom anak-anak. Shalom Lause-Lause. Shalom. Apa kabarnya Lause? Oke, luar biasa. Lause juga percaya bahwa anak-anak kami yang ada di rumah pasti semuanya keadaannya luar biasa. Sama seperti hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian, kita akan bernyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Jika pada saat ini, pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik untuk 1 minggu yang sudah kami lewati, bahkan sepanjang kehidupan kami. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, karena kami tahu bahwa itu semua karena anugerah dan pemberian Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat ini kami sudah siap untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Lause Leni pernah nggak dalam satu hari itu bawaannya itu nggak baik, bad mood gitu? Pernah Lause. Terus Lause bersuka cita nggak? Tetap Lause, tetap bersuka cita. Ya, sama seperti lagu ini, kita mau setiap hari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Anak-anak, puji Tuhan, gimana? Masih tetap semangat? Pasti semangat. Lause masih tetap semangat? Masih Lause. Oke, nah anak-anak tahu nggak? Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia begitu baik bagi setiap kita, terlebih bagi anak-anak. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan yang punya kelebihan, kekurangan. Kenapa? Karena kita begitu berharga di depan Tuhan. Nah, sama seperti pujian kita pada saat ini, bersama Tuhan, aku pasti bisa.
short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagai kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, Lause, Eva. Ya, nah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa dulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, lalu saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini ketika kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ketaatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami ketenangan hati sehingga ketika firman Tuhan diwartakan, kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa mengerti dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengar. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa kami ini, di mana kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Halo anak-anak semua, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk sama-sama hari ini dengerin cerita Lause ya. Nah, sebelum kita membuka Alkitab kita, Lause mau tanya dulu ya. Kalian tahu nggak orang yang ada di sebelah sini? Ya, apakah kalian tahu siapa dia? Ya, orang di sebelah sini adalah namanya Nick Fujidik. Tahukah kalian anak-anak? Dia tidak punya kaki dan tangan. Dari lahir loh anak-anak. Nick Fujidik ini tidak mempunyai tangan dan kaki. Nah, walaupun demikian, sang ibu dari Nick Fujidik ini sangat menyayanginya. Jadi apa? Jadi ibunya selalu menolong Nick Fujidik untuk melakukan segala sesuatu. Nick Fujidik tidak bisa makan sendiri seperti kita yang punya tangan, atau misalnya mau berjalan ke sana dengan kakinya karena Nick Fujidik tidak punya tangan dan kaki. Akan tetapi ibunya dengan kesabaran mau mengajar, mau menolong anak ini supaya dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah anak-anak, kalian pernah nggak lihat seperti ini? Orang seperti ini dinamakan disabilitas ya, karena mereka ada tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai tangan, mereka terbatas dalam keadaan fisik mereka. Mungkin anak-anak pernah ketemu di pinggir jalan, ada orang-orang yang tidak punya kaki, mereka disebut orang lumpuh, atau misalnya ada yang dituntun, mereka tidak bisa melihat. Ya, orang itu dinamakan disabilitas atau orang berkebutuhan khusus. Nah, orang demikian haruslah kita bantu, haruslah kita tolong. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melakukan segala hal sendirian. Mereka butuh pertolongan kita. Mereka butuh dibantu. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita juga mau membantu mereka. Seperti ada kisah di Alkitab. Yuk kita coba buka Alkitab kita. Dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, ada kisah yang menarik di sana loh. Dan kita juga akan melihat ada keajaiban dari Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya? Nah, kita lihat ya. Dikatakan bahwa di suatu tempat ketika Yesus mengajar, ada banyak sekali orang yang mengurumuni Yesus. Kenapa orang banyak mau mengurumuni Yesus? Kenapa mereka semua mengikuti Yesus? Karena anak-anak, Yesus pada saat itu dari mulut ke mulut mereka sudah mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang. Yesus berkuasa menyembuhkan orang.
Bahkan Yesus punya kuasa dalam berkata-kata, menyampaikan firman, sehingga semua orang suka mendengarkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, orang banyak berbondong-bondong ingin bertemu dengan Yesus, ingin melihat Yesus, ingin disembuhkan, dan banyak hal. Nah, ketika Tuhan Yesus di dalam sebuah rumah, tahu ya, pasti di sekelilingnya ada banyak sekali orang-orang di sana. Nah, ini dia. Ada seorang yang berkebutuhan khusus. Dikatakan di dalam Alkitab, orang lumpuh. Memang dia mempunyai tangan dan dia mempunyai kaki. Tetapi orang ini tangannya dan kakinya tidak bisa digerakkan, alias lumpuh, anak-anak. Lalu gimana? Gimana dia mau berjalan? Gimana dia mau bertemu Tuhan Yesus untuk disembuhkan? Nggak bisa, dia nggak bisa jalan sendiri, anak-anak. Nah, ternyata ada 4 orang temannya. 4 orang temannya ini sangat mengasihi teman mereka yang lumpuh tangan dan lumpuh kaki. Oleh karena itu, 4 orang temannya ini sangat berjuang keras bagaimana temannya ini yang lumpuh bisa dibawa ke Tuhan Yesus dan minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, mungkin orang lumpuh ini tidak pernah lihat secara langsung, wah, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka, Tuhan Yesus membuat mukjizat. Karena kan orang lumpuh ini tidak tahu, tidak bisa melihat secara langsung karena dia lumpuh. Nah, bagaimana dengan 4 teman dari orang lumpuh ini? Nah, teman-temannya ini juga ikut mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan loh. Oleh karena itu mereka dengan penuh pengharapan, mereka ingin teman mereka disembuhkan. Oleh karena itu mereka berjuang, mereka punya iman bagaimana Tuhan Yesus nanti bisa menyembuhkan temannya ini. Nah, gimana ya caranya 4 temannya ini menolong temannya yang sedang lumpuh? Mari kita saksikan video ini sama-sama. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.
Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan kan bagaimana 4 orang temannya berjuang dan terus berjuang di tengah orang yang banyak berdesak-desakan, gak bisa ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya mereka punya akal. Mereka naik ke atas atap rumah, ya. Dan dari sana mereka membongkar atap rumah itu, lalu menurunkan tilam atau tempat tidur orang lumpuh tersebut, menurunkannya tepat di hadapan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Nah, ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, setelah itu anak-anak, ada banyak orang-orang, terutama orang-orang Farisi, ya, orang-orang ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Mereka dalam hati mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena merasa, kok Tuhan Yesus menghujat Allah ya? Kan hanya Allah yang bisa mengampuni. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dia juga adalah anak Allah, anak manusia yang mampu mengampuni dosa setiap kita. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa bagi orang lumpuh ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Tuhan Yesus menyuruh orang lumpuh ini untuk bangun dan berjalan. Dan di tengah orang banyak itu takjub. Orang banyak itu wow, terheran-heran dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dia mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan dia mampu melakukan hal yang mungkin kadangkala kita pikir, wah, ini mustahil, nggak bisa dilakukan. Tapi kita punya Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus yang mampu melakukan mujizat. Anak-anak yang terkasih, tahukah kalian, ketika 4 teman orang lumpuh ini, mereka punya iman, mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh ini, maka mulai dari situlah mereka berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bayangkan anak-anak, kalau misalnya 4 orang teman ini punya keraguan-raguan di dalam hati. Mungkin mereka tidak akan bergerak, mungkin mereka tidak akan berusaha sekuat tenaga, mungkin mereka tidak akan mencari cara bagaimana untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Akan tetapi 4 orang temannya dan juga orang lumpuh ini, mereka punya iman. Mereka tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Nah, anak-anak, iman itu apa sih? Apa maksudnya iman? Nah, Lausa mau menjelaskan apa sih artinya iman. Iman itu adalah rasa percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, dan bahkan kita percaya bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan menurut kita mustahil. Nah, itulah iman. Iman
mana kita mau percaya kepada Tuhan. Begitu pula dengan 4 orang dan juga orang lumpuh ini, mereka punya iman. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada kalanya kita tidak percaya kepada Tuhan karena kita merasa, aduh ini mustahil Tuhan, gak mungkin ini terjadi. Nah, di sanalah kurangnya rasa iman kita kepada Tuhan. Padahal di dalam Alkitab kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melakukan mujizat, dan bahkan Tuhan yang melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita mulai dari kecil kita baca firman Tuhan. Kita tahu apa yang bisa Allah lakukan bagi kita, sehingga kita tahu janji-janji Allah. Kita tahu apa yang bisa Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Marilah kita memiliki hati dan iman yang walaupun masih sedikit saja, tetapi kita mau percaya dan menggantungkan itu kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan, dan mungkin kita merasa ini mustahil untuk bisa dilakukan, percayalah, ingatlah bahwa kita punya Tuhan Allah yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup kita, Dia akan mampu melakukan segala sesuatu. Nah, seperti 4 orang teman dan orang lumpuh yang memiliki iman, marilah kita juga mau memiliki iman seperti mereka. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengharapkan pertolongan Tuhan melalui iman. Kita percaya sama Tuhan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, tidak kita lihat. Nah, kita beriman kepada Tuhan walaupun mungkin buktinya belum nyata, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maukah anak-anak mulai sekarang mau percaya kepada Tuhan? Lihat bahwa betapa banyaknya mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ketika Tuhan di dalam pelayanannya. Kita lihat Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan membuat angin ribut itu reda, dan banyak hal. Nah, maukah kita percaya kepada Tuhan yang ajaib itu? Yuk anak-anak, kita sama-sama mau menghafal ya ayat hafalan kita dari Ibrani ini. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Yuk anak-anak, langsung aja kita sama-sama untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Bahkan ketika Engkau
datang ke dalam dunia ini melakukan berbagai mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bahkan Engkau peduli terhadap kami manusia. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil, akan tetapi kami mau percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengajar setiap kami ketika kami mengalami masalah, ketika kami mengalami hal-hal yang tersulit. Buatlah setiap kami untuk kami boleh memiliki iman, mau percaya kepada Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Glory Kids, Engkau memberkati sekolah mereka, memberkati keluarga mereka, papa dan mama, memberkati pekerjaan mereka. Kami mau menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, minggu depan kita masih melihat ya, ada banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk ikut ceritanya minggu depan ya. Oke? Happy Sunday semuanya. God